jangan sampai arsip itu diidentikan dengan sampah. Nah, ilmunya bukan mengada-ada, ilmunya ini memang sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya di Inggris dan di Belanda, dan juga di Amerika. Visip Unpad Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Visip Unpad bersama saya Bintang Bekti yang akan menemani kalian di episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari Prodi Kearsipan Digital. Ada Bapak Kaprodinya sendiri di sini, Bapak Dr. Rahman Mulyawan MSI. 2 kali ya Pak ya dokternya ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Iya Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang jurusan kearsipan digital hari ini. Iya. Boleh nggak Pak sedikit menceritakan kearsipan digital itu seperti apa sih Pak? Belajarnya apa aja gitu misalnya? Ya. Sebelum saya menceritakan tentang pokok bahasan ketika nanti kita akan kuliah di kearsipan, awalnya saya mesti mengemukakan dulu mengapa sih di Unpad ini mesti ada program studi kearsipan digital. Nah, ini pada awal tahun 90, tepatnya sekitar tahun 92, pihak Provinsi Jawa Barat itu mengadakan kerjasama dengan pihak Unpad sehubungan masih minimnya tenaga kerja arsiparis yang mengelola arsip di lingkungan Pemda. Nah, dengan adanya kerjasama itulah maka pihak Unpad kemudian membuka program studi Diploma 3, belum Diploma 4 seperti saat ini. Nah, salah satu tujuan dibentuknya Diploma 3 kearsipan ini adalah untuk memenuhi para tenaga arsiparis di dalam pengelolaan arsip, di mana pada umumnya masyarakat itu mengetahui bahwa arsip itu seolah-olah identik dengan administrasi, padahal tidaklah demikian, ya. Nah, dengan adanya arsiparis ini, maka nanti masyarakat akan jauh lebih paham, juga khususnya para birokrat itu akan mengetahui betul bahwa arsip itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Makanya jangan sampai arsip itu diidentikan dengan sampah. Nah, ilmunya bukan mengada-ada, ilmunya ini memang sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya di Inggris dan di Belanda, dan juga di Amerika, bahwa ilmu kearsipan ini adalah sesuatu hal yang ilmiah, bahwasanya yang namanya naskah-naskah itu melalui sebuah tahapan. Nah, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan arsip ini menjadi bahan kurikulum yang ada di program studi kearsipan digital, di mana tahap pertama itu diawali dari penciptaan arsip, kemudian penggunaan arsip, setelah penggunaan dilakukan apa yang disebut dengan apa istilahnya pengamanan arsip, kemudian ada seleksi arsip sampai kepada pemusnahan arsip. Nah, semua tahapan itu tidak bisa digunakan dengan biasa saja, tetapi ada tahapan-tahapan yang Ada mesti ilmunya dipenuhi, gitu ya, Pak. betul. Ada itu tahapannya. Dan kita pun di Indonesia ini alhamdulillah arsip ini dalam rangka revolusi 4.0 ini tidak lagi bernuansa konvensional, tapi sudah masuk kepada tahapan digital. Nah, oleh sebab itu Diploma 4 yang ada di FISIP ini mulai melangkah kepada bagaimana penataan tata kelola arsip ini tidak lagi kepada hal yang bersifat konvensional, tetapi mulai masuk kepada hal yang bernuansa digital. Nah, semacam itulah. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi memang dari dulu, dari berapa ribu tahun yang lalu sebenarnya Iya, pengarsipan tuh sudah ada gitu kan ya, kayak dari zaman Mesir gitu kan. Kalau iya, misalnya tidak diarsipkan kita nggak akan tahu dahulu itu seperti apa. iya, Dan kearsipan itu sangat berkorelasi sama nanti masa depan seperti apa untuk tahu yang hal sekarang gitu iya. ya Pak ya. Memang kalau kita melihat sejarah arsip itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu di dalam ya jelas ini bukan Nabi Muhammad yang mengemukakannya, tetapi tertulis di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah 218 itu dikemukakan bahwa kita dalam hal dagang wajib melakukan tulis menulis dan catat mencatat. Nah, tulis menulis catat mencatat di dalam kegiatan perniagaan ini adalah cikal bakal bahwasanya apapun yang kita lakukan mesti tercatat. Dan yang tercatat itu tidak boleh hilang.
ya. Nah, oleh sebab itulah arsip itu sesuatu hal yang sangat penting, bukan sebagai sebuah sampah, tetapi sebuah aset yang bisa diambil menjadi sebuah pengambil keputusan bagi pimpinan ataupun bagi pihak yang memerlukan. Begitu. Mantap banget. Nah, ada nggak Pak kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di prodi kearsipan digital gitu Pak yang Ya, berbeda? salah satu yang membedakan mahasiswa kearsipan digital dengan mahasiswa lain yang ada di FISIP ini adalah mahasiswa kearsipan digital dapat dikatakan 85% tidak ada di kelas. Ya, kalau mahasiswa lain kegiatan kuliahnya itu penuh di kelas. Tapi kami itu kuliahnya itu ada di Depo Arsip. Ya, alhamdulillah kami sudah mengadakan kerjasama dengan Dispusipda Provinsi dan juga dengan Dispusip Kota Bandung. Dan tentu di Unpad ini ada kantor arsip juga, Depo Arsip dengan rekod arsipnya. Jadi mahasiswa kami itu lebih banyak praktek, ya, tidak melakukan kuliah di dalam kelas. Nah, jadi diupayakan alumni-alumni kearsipan digital ini setelah selesai melaksanakan kuliah di program studi kearsipan, dia sudah betul-betul mampu untuk menata kelola arsip. Tidak lagi mengikuti pelatihan-pelatihan dari nol. Jadi Ya. sudah ada gitu ya bekal dari pas kuliah tuh, jadi pas Ya. lulus itu nggak nol banget gitu ya Pak Ya, sebab kalau semester 1 seperti sudah kita ketahui bahwasannya kurikulum kita adalah kurikulum bernuansa keunpadan dan kefisipan. Tapi kalau mulai semester 2 kita sudah mulai masuk kepada kurikulum yang bernuansa keahlian. Nah, dari kurikulum yang bernuansa keahlian ini kita diawali dengan adanya studi kasus arsip kacau, ya istilahnya tuh arsip kacau atau arsip yang tidak tertata dengan baik. Nah, kemudian kita lakukan penataan secara lebih baik dan apabila arsip itu setelah baik maka dilakukan digitalisasi untuk menjelma menjadi arsip elektronik. Nah, itulah keahlian mahasiswa kami di mana mulai menata arsip yang kacau menjadi arsip elektronik melalui sebuah keilmuan yang disebut dengan digitalisasi tadi. Nah, salah satu kelebihannya tadi juga adalah bahwa mahasiswa kami ini lebih banyak melaksanakan kegiatan kuliah itu di depo atau di record center yang dimiliki oleh Dispusipda dan juga di kantor arsip di Unpad ini. Gitu. Mantap banget. Berarti Pak profil lulusannya itu apa aja Pak selain arsipan mungkin? Ya, memang kalau kita melihat lulusan dari kearsipan digital ini tentu yang paling utamanya tentu jadi seorang arsiparis, ya. Apalagi kebutuhan arsiparis di Indonesia ini kan mendekati 160.000, ya. Nah, ini Peluangnya jadi besar gitu ya Pak ya? besar sekali peluangnya dan namun peluang yang sangat besar ini banyak tidak diketahui oleh para calon mahasiswa, ya. Nah, jadi dengan kebutuhan arsiparis yang begitu banyak ini, insya Allah lulusan-lulusan arsiparis kearsipan digital ini akan mudah untuk menempatkan pekerjaannya selain sebagai arsiparis juga bisa sebagai administrator ataupun pengelola data atau bisa juga penata kelola naskah-naskah yang bisa dikatakan bernuansa nilai historis, ya. Nah, di kami pun ada seorang arsiparis yang sudah masuk kepada ahli media yang menjadi dosen, ya. Jadi di kami pun bukan hanya sebagai seorang arsiparis, tapi kita pun bisa menjadi seorang dosen, bahkan bisa juga sebagai seorang peneliti, ya. Nah, ini jadi jangan sampai ada kesan bahwa lulusan kearsipan digital itu hanya sebagai pengelola sampah, ya, pengelola arsip saja, tetapi kita mempunyai sebuah jabatan fungsional yang dikenal dengan arsiparis, ya. Dan lowongan pekerjaan yang lain atau lapangan pekerjaan yang lain itu masih sangat terbuka. Dan mohon diingat juga bahwa seorang arsiparis ini tidak hanya ada di Pemda atau di pemerintahan, tetapi di dalam perusahaan-perusahaan itu pun dibutuhkan adanya tata kelola kearsipan. Apalagi di Indonesia ini ada tentang undang-undang tentang dokumen perusahaan, ya. Nah, pengelola dokumen perusahaan itu yang sangat ideal adalah dilakukan oleh seorang arsiparis. Nah, semacam Dia udah itu. tahu harus seperti apa, bagusnya Ya. seperti apa, jadi membuat sebuah sistem gitu, merancang gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Mantap banget. Nah, teman-teman di rumah nih udah denger kan
Menarik banget ya, seru banget ternyata kearsipan digital itu bukan hanya pengadministrasi aja, tapi ada kita juga menata sebuah sejarah untuk masa depan gitu teman-teman. Nah, Pak kalau misalnya mau mengakses info gitu tentang kearsipan digital bisa masuk ke website atau ke media sosial mana Ya, mungkin ada Pak? ada. Kalau yang lebih mudah, memang di websitenya bisa dibuka saja website. Kita punya website khusus tentang prodi kearsipan digital. Tetapi kalau seandainya ingin jauh lebih mudah, bisa langsung saja ke webnya Humas Visip. Ya, di sana pun kita bisa melakukan diskusi interaktif terkait dengan Info-info yang kurikulum kayak atau info-info yang terkait dengan program studi kearsipan digital. oke. Ya. Nah, gitu teman-teman, bisa diakses di webnya Visip Unpad. Diklik aja di Google kearsipan digital Visip Unpad, nanti juga masuk ke situ, jadi lebih mudah. Oke Pak, kalau gitu terima kasih untuk waktunya, terima Sama-sama. kasih informasinya, senang banget saya mendengarnya Pak, seru banget ternyata ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau gitu, sampai bertemu di podcast Visip Unpad selanjutnya.